Berhenti kalian! Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 boks penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat berdal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mencoba merasuk ke kantor DPRD Kota Serang. Mereka mendobrak gerbang kantor DPRD agar bisa memasuki ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Bahkan mereka mencoba masuk dengan mendobrak pintu luar ruang rapat paripurna, namun dihadang oleh petugas keamanan. Rasa memperingati hari jadi Kota Serang itu menyoroti beberapa hal, seperti isu carut marutnya penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Hingga persoalan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar direvisi, terutama poin dalam membatasi tempat hiburan malam. Dan itu juga harus menjadi milik Kota Serang, karena Kota Serang harus persiapan untuk menjadi ibu kota. Nah, kalau kita kajian kita sih untuk tempat hiburan ini harus ada pembatasan ini jangan sampai dirupa-rupa dan lain-lain. Para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh wali kota dan ketua DPRD Kota Serang dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Puluhan gangster bersenjata tajam menyerang permukiman warga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 1 orang terluka karena terkena senjata tajam, sementara sejumlah kios warga rusak. Puluhan anggota gangster bersenjata tajam ini menyerang permukiman warga di Jalan Remaja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Puluhan gangster ini menerobos masuk dengan mendobrak pagar besi permukiman warga. Mereka kemudian menyerang warga yang berada di permukiman tersebut. Akibatnya, 1 orang mengalami luka senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya menyerang warga, puluhan gangster ini juga merusak sejumlah kios dan properti milik warga. Aksi penyerangan ini dilakukan secara tiba-tiba hingga membuat warga ketakutan. Iya, ada penyerangan, dia tiba-tiba ada kali ya 50 motor datang ke sini. Gak tahu tiba-tiba nyerang. Ya satpam sini kan pada takut ya, jadi pada kabur. Kita juga nggak tahu dia datang dari mana. Cuma sih ya dicari katanya anak-anak Pulau Gadung. Aksi penyerangan telah terjadi selama beberapa kali, namun belum ada tindakan tegas dari petugas kepolisian. Kasus ini dalam penanganan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Gelar pesta miras, puluhan pria digerebek dan diamankan polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain pesta miras, 4 pria diantaranya diketahui konsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang tengah pesta diduga menggunakan minuman keras tradisional jenis balo di Panakukang, Kota Makassar.
Dalam penggerebekan, sebanyak 24 pria terjaring diamankan ke Polsek Panakukang. Hasil interogasi, 4 orang di antara pria yang diamankan positif mengkonsumsi narkoba tembakau sintetis. Jadi puluhan pemuda ini kami amankan pada saat kami melakukan kegiatan patroli. Mereka ini kami dapati di sebuah tempat, ternyata sedang minum minuman keras. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan, kami dapati ada beberapa bungkus sebanyak kurang lebih 7 bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yang ada di tempat kejadian tersebut. Polisi memanggil orang tua para pelaku untuk diberikan pengarahan agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kos-kosan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor salah satu penghuni kos yang sedang terparkir. Dengan sangat leluasa, pelaku pencurian motor ini terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di sebuah rumah kos di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat pelaku masuk melalui pagar yang tidak digembok. Pelaku sempat memantau situasi kosan sebelum mencuri sepeda motor korbannya. Bermodal kunci letter T, pelaku berhasil mencuri satu sepeda motor penghuni kosan yang sedang terparkir. Pelaku beraksi pada dini hari saat penghuni kos sedang tidur. Sementara aksi pencurian tersebut baru diketahui korbannya pada keesokan pagi saat akan beraktivitas. Kalau dilihat CCTV, dicurigain dua orang, satu motor, satu kerjanya sekitar 6 menit sampai 10 menit kurang. Pihak korban berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang kurir ojek online kedapatan mencuri paket milik sesama ojek online di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Korban kehilangan paket berisi televisi yang dibawa kabur pelaku. Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh-naruh barang tuh jangan bawa masuk deh, jangan tinggal-tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering gak sih Bang lihat kejadian kayak gini Bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa, Puspadaya Perindo menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan di kantor Kementerian PPPA Gambir, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya membahas terkait dengan kolaborasi program untuk mendorong penguatan terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak-anak Indonesia dari kekerasan seksual. Ketua Puspadaya Perindo Sri Agustina Nadaik memimpin langsung audiensi dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, di kantor Kementerian PPPA Jakarta. Pertemuan dengan Kementerian PPPA menjadi langkah penting bagi Puspadaya Perindo, guna menangani berbagai pengaduan terhadap kasus kekerasan, serta memperkuat pengawasan demi terciptanya lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak Indonesia serta penyandang disabilitas. Tadi kita berbicara bagaimana langkah dan antisipasi, bagaimana memang angka-angka daripada kekerasan seksual ini, diskriminasi terhadap anak, perempuan, dan disabilitas bisa kita cegah, bisa kita minimalisir, dan bisa kita edukasi untuk orang-orang supaya berani melaporkan tindakan-tindakan yang mereka alami. Harapan saya memang dengan dilakukannya kolaborasi ini adalah tentunya kepada anak-anak
yang menjadi korban, kemudian perempuan yang menjadi korban terlindungi dan penanganannya cepat. Selain mengedukasi masyarakat agar berani melapor, jika mengetahui atau menjadi korban kekerasan, organisasi sayap Partai Perindo ini juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan melalui tim Puspadaya Perindo di daerah. Dari Jakarta, Budi Prasetya, Tri Julianti, Leman, iNews melaporkan. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas nih kayak gini, kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes saya, ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami, ini murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, maupun data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, meski 80 tahun Indonesia merdeka, sayangnya pembangunan belum juga merata. Seperti dialami warga di pelosok desa Lasa, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, warga sakit harus ditandu sejauh 30 km akibat kondisi jalan yang rusak parah. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melalui hutan dan gunung menuju puskesmas. Kejadian memilukan ini terjadi di Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan warga bergantian menandu pasien dengan alat seadanya, melewati lereng-lereng gunung dari siang hingga malam hari, dengan penerangan seadanya dan penerangan beberapa lampu motor. Pasien yang ditandu tersebut bernama Enos, 41 tahun. Ia sempat dirawat di puskesmas, kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Mamuju karena kondisi pasien sakit parah. Pasien terpaksa ditandu keluarga karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Menjadi momen pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional agar lebih memperhatikan lagi jalan di Kecamatan Kalumpang, karena saya katakan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, ini sudah kejadian yang berulang kali terjadi di Kecamatan Kalumpang. Kondisi seperti ini sudah dialami warga di Kecamatan Kalumpang secara turun-temurun. Setiap warga sakit ditandu sejauh puluhan kilometer.
Meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka, namun nyatanya pembangunan belum juga merata ke seluruh negeri. Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memperbaiki akses jalan demi kesejahteraan warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Panglima TNI dan 3 perwira tinggi yang menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Presiden juga menganugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2 dan juga Bintang Sakti serta pelantikan Kepala Badan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-80 RI, Sungai Ciliwung di Depok menjadi pusat perhatian lewat ajang rafting competition Piala Menteri Lingkungan Hidup. Kegiatan ini menjadi bagian dari Festival Ciliwung 2025 yang menggabungkan unsur olahraga, edukasi, dan pelestarian lingkungan. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Sungai Ciliwung menjadi pusat perhatian melalui ajang Festival Ciliwung 2025. Festival ini mendapat dukungan berbagai pihak dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Ciliwung yang menjadi salah satu sumber air utama bagi warga Depok. Kegiatan pada Festival Ciliwung yang turut dihadiri sejumlah pejabat setempat meliputi pelepasan arung edukasi atau arung jeram di Sungai Ciliwung, serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan. Rangkaian acara dimulai dari dermaga perahu Sahabat Ciliwung di Beji hingga titik penutupan di SMP Negeri 34 Pondok Kopi Depok. Hari ini kita melaksanakan acara Festival Sungai Ciliwung melalui berbagai macam rangkaian acara. Tujuan kita adalah bagaimana bersama-sama kita mendorong upaya percepatan pemulihan Sungai Ciliwung ini dengan menggunakan pendekatan dan dukungan pentahelix. Jadi kita melibatkan berbagai kementerian lembaga, melibatkan masyarakat, melibatkan dunia usaha, akademisi. Karena kita percaya dengan menggunakan kolaborasi dari berbagai kementerian lembaga dan juga masyarakat serta dunia usaha, maka upaya-upaya percepatan pemulihan ekosistem Sungai Ciliwung ini dapat kita lakukan lebih cepat dan juga lebih optimal lagi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari Festival Ciliwung 2025 yang menggabungkan unsur olahraga, edukasi, dan pelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Jan Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemancing ikan hilang diterkam buaya. Korban ditemukan tewas usai dilakukan pencarian selama 2 hari. Setelah 2 hari proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad pemancing ikan yang hilang diduga diterkam buaya di Sungai Menduk, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Korban pria 53 tahun ini ditemukan dengan jarak 1 km dari lokasi awal hilangnya korban. Kondisi tubuh korban masih utuh namun terdapat sejumlah luka akibat gigitan buaya. Sebelumnya, korban bersama temannya sedang memancing di alur Sungai Menduk menggunakan perahu kecil Sabtu malam. Namun saat hendak memasang pancing miliknya, tiba-tiba korban diterkam buaya dan diseret ke dalam air. Jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seekor ular besar sepanjang 6 meter bersembunyi di dalam plafon rumah warga di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular agresif melawan petugas. Tim pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular yang bersembunyi di plafon rumah warga di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mengeluarkan ular, petugas membobol plafon. Namun ular itu berusaha kabur dengan menjatuhkan diri. Ia pun terus melawan saat hendak ditangkap petugas. Petugas dibantu warga akhirnya bisa menangkap binatang melata ini 15 menit kemudian. Berselang 15 menit, ular dengan ukuran panjang 6 meter ini berhasil dievakuasi, dimasukkan ke dalam kantong hitam besar. Karena dari bobot yang kita evakuasi ini, menurut saya nih selama saya bertugas di pemadam, itu udah cukup besar, paling besar lah selama saya bertugas pemadam selama 8 tahun ini, paling besar yang pernah saya evakuasi selama ini. Setelah ditangkap, ular sanca sepanjang 6 meter ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi puluhan mahasiswa tergabung dalam HMI Cabang Serang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Banten Kota Serang. Unjuk rasa berujung ricuh saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke kantor DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT Kota ke-18 Kota Serang. Kericuan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mencoba merangsek ke kantor DPRD Kota Serang. Mereka mendobrak gerbang kantor DPRD agar bisa memasuki ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Bahkan mereka mencoba masuk dengan mendobrak pintu luar ruang rapat paripurna, namun dihadang oleh petugas keamanan. Rasa memperingati hari jadi Kota Serang itu menyoroti beberapa hal, seperti isu carut marutnya penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Hingga persoalan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar direvisi, terutama poin dalam membatasi tempat hiburan malam. Dan itu juga harus menjadi milik Kota Serang, karena Kota Serang harus persiapan untuk menjadi ibu kota. Ya kalau kajian kita sih, kita untuk tempat hiburan ini harus ada pembatasan ini, jangan sampai di ruko-ruko dan lain-lain. Para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh wali kota dan ketua DPRD Kota Serang dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi melaporkan.